Itu ngaran kandang tanpa backing, kali warga sipil. Asik. Halo semuanya. Selamat siang, sore, malam. Dimanapun Anda berada, yang penting tidak di penjara. Yang penting tidak sedang dalam pantauan KPK ya, karena ada beberapa ada pejabat yang sedang dalam pantauan. Emang KPK mantau doang kan? Nggak nangkap kan? Mantap. Ini kalau mau gerbek kan harus izin dulu. Sekarang sebelum izin disadap dulu. Gitu. Wakil Bupati. Ini konten belum mulai sudah. Jadi konten ini adalah konten baru dari Chapter Studio. Ya. Yang ngajak bersama bareng teman-teman komunitas Startup Indo Ponorogo. Kayak curiga banget nih Chapter Studio sengaja mau bikin konten kayak gini buat membubarkan komunitas. Kalau membubarin dengan cara memenjarakan anggotanya Satu persatu. sekali. Karena sang owner yang punya Chapter Studio ini pengen banget bahas hal-hal yang sangat amat tepi jurang. Tapi ketika teman-teman sudah di tepi jurang, mampus. Jadi didorong dengan sangat-sangat perlahan, dengan sangat halus, kemudian dari atas, gimana bro? Enak. Gitu. Makanya namanya tanpa backing. Kita punya backingan. Ada backingan. Walaupun yang punya studio dosen ya. Iya, pekerjaan kami dipertaruhkan ini karena konten. Susah. Untung saya swasta. Ya. Cuma saya CKP. Aja, pemerintah. Oke. Saya cinta pemerintah. Berarti rakyat Cina. Jujur saya cinta pemerintah rakyat Cina karena bagus itu, koruptor ketahuan kan ditembak dor. Ya. Warga juga nggak ada yang terlalu banyak protes. Awasin 24 jam. Anda tidak melihat Hong Kong bekerja keras untuk merdeka sampai sekarang. Respect Hongkong, respect. Semoga tidak jadi merdeka. Enggak merdeka. Saya mendukung kemerdekaan rakyat Indonesia. Iya, kan udah merdeka rakyat Indonesia. Cuma kan belum sepenuhnya karena masih di bawah. Termasuk dijajah sama kenangan masa lalu. Saya pamit undur diri. Dan kali ini ada beberapa teman-teman komika yang sudah siap dengan materi-materi. Kalau biasanya di konten sebelah itu tepi jurang. Oke, boleh. Tapi menurut saya tidak tepi jurang sih. Masih biasa. Tepi jurang itu kalau bahas, misal koruptor ada di sini, terus dipisui Raim. Itu tepi jurang. Itu apa? Berarti merosting tapi sambil bahasa Jawanya maido. Makanya sebelum nama kita tanpa backing itu sebenarnya namanya Penak Maido. Cuma karena Bupati yang ada di sini tidak bisa untuk hadir, makanya kita ganti tanpa backing. Karena Penak Maido tanpa backingan gitu. Iya, kan Penak Maido aja. Enak jadi warga biasa. Betul. Maido tidak terlalu terblow up, aman. Oke. Asal kalau belum kena ITE yang baru ya. Kalau Anda, jadi gini teman-teman, fun fact, kalau teman-teman ngikutin nanti ada link, mungkin teman-teman editor nanti bisa di attach di konten ini. Ketik rek spasi. Bukan gitu dong. Jadi sempat ada 2 atau 3 minggu yang lalu di kabupaten saya, Kabupaten Pacitan, itu seorang guru mengkritik kemarin yang teman-teman kepala desa demo di Jakarta ya, yang katanya menuntut 9 tahun jabatannya. Itu beliau hanya bikin model ala-ala TikTok begini. Saya mau harusnya kepala desa bla 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 begini, disomasi oleh kepala desa dong. Kepala desa yang terhormat, mohon maaf. Jangan nanti kritik dong. Jabatan Anda sekarang sudah 6 tahun kan? Iya kan, 6 tahun. Itu udah dapat bengkok, udah dapat gaji. Waduh, tunjangan. Tapi jujur saya yang terdepan untuk menolak 9 tahun jabatan kepala desa. Tapi bukannya malah enak, Mas? Menurut saya nggak enak karena akhirnya demokrasi kurang gitu loh. Rotasi pemilihan desanya kurang. Karena setiap 6 tahun pemilihan desa tuh seru. Ada yang buat surit, ada main golok, ada yang kirim banaspati. Itu serunya di desa. Apalagi bisa deketan rumah, apalagi satu rumah beda pemilih. Iya, itu bisa
satu dikasih tempe, satu dikasih ayam. Betul. Aduh, bahaya nih, bahaya. Asik kan pemilihan desa tuh udah justru menurut saya pemilihan demokrasi yang paling asik. Betul. Lebih sengit. Lebih seru ketimbang nonton Liga Premier League tahun 2023 ini. Apa tuh? Ya, Kan MU menang kemarin. iya, tapi Yang kan itu. masih Piala Ciki, Piala Ciki. masih peringkat ketiga, jadi kurang lah. Setidaknya nonton EPL masih bagus daripada nonton Arema. Wah, Yang sampai sekarang kasusnya belum selesai. wah, RIP 137 ya, atas Iya, 130-an lebih Ah, kepada para korban. korban kanjuruhan. Ini tidak bercanda beneran, Iya, jadi benar. semoga tenang di sisinya. Amin, amin. Kami tahu kalian hanya warga sipil Iya. seperti kami, dan yang membunuh kalian adalah terduga aparat. Ya aman, alhamdulillah. Terduga aparat aman. Pekerjaan saya aman. Terima kasih. Gas air mata aman ya. Gas air mata. Dan ini tema yang kami bahas, pemilik Rubicon Waduh. stop bayar pajak. Waduh. Saya mulai kemarin berita ini, saya sudah stop untuk bayar pajak. Waduh, percuma bayar pajak ya katanya. Percuma bayar pajak kalau pajak bisa dipakai buat bunuh orang. Waduh, percuma bayar pajak kalau yang bayar pajak ternyata motornya Supra. Nah, yang dibayar mobilnya Supra tapi Toyota Supra. Yang satu 12 juta, yang satu 15 miliar. Jauh dong. Gimana ini? Makanya tolong benahi. Kita rakyat mau bayar pajak udah dipersusah, duitnya malah nggak dibuat nambal jalan. Waduh, ini kayaknya perkara jalan ini termasuk. Tapi ini dulu kita harus belasungkawa juga kasus. Bukan kasus ya, musibah. Bencana hidrometeorologi. Bahasa. Bahasanya keren sekali. Jadi bencana tanah gerak di Kabupaten Ponorogo, salah satunya di Kecamatan Kecamatan Sambung dan Sawo ya. dan Sawo. Jadi turut berdukacita Dan juga tanah longsor di area Ponorogo Pacitan dan juga Ponorogo Trenggalek juga. juga semoga segera ditangani dengan sebaik-baiknya. Amin. Semoga untuk korban yang terdampak segera mendapatkan bantuan, Amin. ganti rugi yang sepadan. Dan bantuannya tidak dikorupsi 10.000. Waduh, bukannya kasusnya udah hilang. Masuk orangnya. Astagfirullahaladzim. Dan itu kita juga berduka cita juga atas hilangnya rasa nurani pemerintah kita yang membiarkan jalan rusak di mana-mana, yang mengakibatkan banyak motor, mobil rusak, termasuk mobil saya bangsat. Tapi jujur kemarin saya baru keluar kota. Pulang udah, aduh, shock breaker rusak, lampu rusak, Kaki-kaki kena. kaki-kaki, waduh. Wah, saya bisa merasakan sih bagaimana. Jadi untuk Itu gaji UMR 2 kali Ponorogo. Benahin itu doang. bentar, emang gaji UMR Ponorogo berapa? 2 juta. Oh, Ini kan di bawah 2 juta. Kalau Di bawah Jogja 2 juta. sih, kalau Jogja mah segitu cukup. iya, kan remote Bandung guys. Kenapa jadi ke Jogja ya? Iya. Nah, ini kan ya, harusnya dalam undang-undang ketika jalan rusak, ketika ada kecelakaan, mengakibatkan kerugian dan sebagainya itu kita sebagai rakyat sipil bisa menuntut pemerintah. Betul. Cuma di lapangannya, Ya, saling mengerti aja ya. Saya kenapa cosplay aparat sih? Kayaknya kok pantas sekali batian gitu ya, yang sabar Bapak Ibu. iya gitu kan? Iya kan? Sabar, kami turut bercerita. Berduka cita aja tidak mengganti biaya kerusakan mobil, cok. Maaf, tidak bisa membayar gratis ganti oli mobilnya Mas ini. Ganti oli mahal. Ya Allah, udah bayar pajak, ya kan? Bukan dibenahin jalan malah beli Rubicon. Waduh. Ya Allah. Ya tolong dengan saya tolong. Dan fun fact juga, kalau kalian memiliki kendaraan yang dimutasi, Oke. ingin balik nama, susah. Oh, sama kabupaten saya juga susah. Harus pakai calon. Pakai orang dalam. Dalam apa? Orang dalam. Di dalamnya kan kantor ada orang. Nah, ya makanya di dalamnya. Kalau di luar kan nggak mungkin bisa melayani masyarakat dengan bagus. Itu rulusnya. Kalau calon rulusnya gimana? Calon nggak susah ini. Susah. Tapi jujur bener gitu loh. Karena saya ngalamin sendiri.
Bahkan jujur ya, kalau masih ada screenshotnya. Karena saya protes di Instagram, protes di ini call center dan sebagainya, saya sampai dihubungin kepala bagian, saya lupa kepala bagian apa, Samsat kota saya. Mohon maaf Mas, ada masalah apa mungkin saya bisa bantu, sampai dihubungin. Karena saya bersuara seperti itu. Mungkin harapannya semua bisa diselesaikan dengan politik meja makan. Jadi Masih kayaknya nyari jalan. Wah. Nah, Mas saya bantu aja. bantu aja gitu ya. Padahal daripada satu orang ini berisik gitu. Nah, ini Tapi emang gitu loh. Iya. Saya aja bisa berisik kayak gitu, ada dampaknya gitu loh. Akhirnya mau dilihat keluhan saya. Berarti harusnya setiap orang warga Indonesia harus berisik. Jika Karena- ada yang tidak sesuai. betul, tanpa backing harus berisik dong. Makanya tanpa backing karena Tanpa kami warga sipil. Oke, ini kita langsung undang aja komika. Ya, komika pertamanya pergi. Gimana ini? Kita baru mulai. Kita baru membahas rakyat Tiongkok, ya kan, baru bahas membahas pajak. pajak, warga Jogja, Warga Jogja. UMR terima ing Bandung, jalan rusak. Kan udah semua sih. Oh, ada. Ada katanya ada yang bikin monumen, tapi jalannya rusak dulu. Oke, langsung aja. Nah, kita lempar aja ya kan. Lempar aja ke Pertama silakan masuk Bang. Komik pertama kita. Tekan dulu. Gokil. Di wajah-wajah yang siap dikasih surat somasi. Ini adalah salah satu penerus rezim pemerintah saat ini. Oke, langsung aja. Guntur. Saya Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah gue mau kacangnya enak. Regane piro, Mas? Jarimu tambah 100, gak apa-apa. Penting aku tukuku swidae, Bu. Kui kan sing rakyat suka. BBM naik tetap bayarnya penting 10.000. Iya. Ya masuk Iya, akal iya sih, sih, masuk iya akal sih. Masuk akal sih. Terus ngono ta ya. Masuk akal ya. Punchline-nya segitu ya. Masih awal. Oke. Saya ini anak muda yang suka dengan fashion. Dari setiap kali saya keluar, saya tuh suka yang namanya fashionnya itu vintage. Cuman saya lihat teman-teman saya tuh kalau misalnya keluar pakai baju vintage, saya jarang melihat pakaian vintage yang bener-bener vintage. Yang keluarnya 5 tahun sekali. Saya, padahal itu kan bener-bener kayak bagus gitu loh, warnanya ngejreng, gak pernah bulat. Kadang tuh bisa multifungsi gitu loh, gak cuma jadi baju, bisa jadi celana juga, bisa jadi masker, multifungsi. Itu pakaian vintage ya, kita pakaian itu vintage, fashion. Itu yang kasih tuh bener-bener orangnya visioner banget. Ini tuh aset negara gitu loh. Udah pernah belum lihat pakaian yang tahunnya itu udah mungkin tahun 45 itu 55 pemilihan pertama 55, mungkin dia pakaiannya kalau sekarang itu udah koyak-koyak ya, ada apa ya namanya tuh, lubang-lubang. Itu sebenarnya bukan lubang yang sengaja dibuat, tapi itu memang konsep dari sana, visioner. Ya dong. Itu coba bayangin, artis-artis Indonesia, se-Indonesia nih pakai baju ini, mereka full vintage. Celananya apa ini? Cargos, bukan, itu helm. Beda dong. Ya penting katok lah. Oke. Sebelumnya saya ini perkenalkan, nama saya Guntur Suandaru. Bisa dipanggil Guntur. Oke, saya juga berkuliah di salah satu kampus swasta di wilayah Ponorogo, yang mana prodi saya itu PPKN. Di PPKN kita diajarkan bagaimana politik-politik ini yang ada di negara ini berjalan sempurna.
Karena apa? Cikal bakal. Politik itu hanya mengetahui dua faktor. Menang dan kalah. Nggak ada kata benar dan salah. Kalau ada orang yang berdalil-dalil, ini nanti saya kalau misal menjadi kepala pemerintahan, nanti saya akan berikan banyak sekali fasilitas seperti jalan yang saya akan perbarui. Shit. Nanti kalian saya akan berikan fasilitas-fasilitas beasiswa dan sebagainya. Ingat, politik itu bukan benar dan salah. Politik itu bukan benar dan salah, tapi menang dan kalah. Lihat aja, yang kalah gimana? Diem. Yang menang, diemin yang tadi. Waduh, berat. Waduh. Saya ini dari kecil diajarkan bagaimana sistem negara itu bekerja, berjalan, karena blank. Itu kan yang kalian lakukan waktu sidang. Waduh. Atau mungkin cukup bilang, oh maaf pak, datanya sedang diproses. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener. Iso. Oke, Guntur, thank you Guntur. Asik. Tolong, sebelum turun, kamu harus bilang, hey Guntur, saya siap di penjara. Iya. Kita outframe dulu ya. Nah, silakan Mas Guntur. Saya mundur. Saya siap disomasi. Oke. Itu putra daerah itu ya. Putra daerah loh itu. Aduh. Wah, gimana? Saya siap disomasi, itu kan Saya siap. tackling sebelah kan Iya, ya. saya siap dikritik tanpa balas kritik. Aduh. Tidak mungkin sih. Nah, saya siap disamperin Mbak Sulaiman. Oke, itu tadi Guntur. Guntur, Kita katanya. masih ada maraton lagi. Mm-mm. Spesial episode pertama emang gitu. Jadi kita maraton. Mm-mm. Yang kedua ini gak kalah seru. Ayo langsung ya. Ini komika kedua kita. Dia dari Surabaya. Oh ya, dari Surabaya. Oh, dari Surabaya hijrah ke Kediri. Wah, kota tahu. Iya, jadi istrinya ada Kediri katanya. Saya Kediri dan langsung buat komika dia. Riza. Rizal. Gokil Riza. Dia adalah seorang kontraktor. Waduh. Dia sangat dekat sekali dengan pemerintah. Oh benar. Iya kan, tukang proyek, ya kan, kontraktor mah gitu. Lelang ngasih gratifikasi apa Mas biasanya? Kontraktor sering gonta-ganti kontrakan. Dia sudah saat akrab dengan pemerintah. Apalagi kemarin katanya ada satu lembaga aparat. Kurang ya. Langsung aja kita mau bahas apa nih? Kira-kira nih. Mas, cek. Masuk Mas ya? Masuk apa ya? Masuk Kristen dulu. Iya, Aduh. Aduh. Baru pulang kerja. Disuruh stand up. Untung kerja. Musik. Bukan kerja. Waduh. Waduh. Soalnya kalau kerja kebanyakan kan sakit gitu. Nah, tipe bisa ini nggak jadi apa-apa juga kan. Perkenalkan saya Riza ya. Dan saya ini orang kaya. Musik. Saya ini punya parameter yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Bukan apa? Saya pernah beli Rubicon. Wah, sih. Apalagi tas mewah, saya pernah beli. Harley. Harley pernah. Cuma yang menikmati
anak pegawai pajak. Bayangin, saya naik mobil lama. Saya beli Rubicon itu bukan buat saya nikmati sendiri, dinikmati orang lain. Ya, tapi ya itulah. Apalah artinya kekayaan di dunia? Karena yang penting itu adalah kehidupan di akhir. Masya Allah. Di buku panduannya gitu. Buku panduan. Tahu kan? Panduan, Cok. Aduh. Bahas apa lagi? Oh, bahas ini. Karena kan musim hujan ya. Musim hujan tuh apa sih kegiatan yang paling sering kita lakukan yang tidak pernah kita lakukan di waktu musim kemarau, musim panas, musim yang lain? Mencuci kendaraan. Oh, iya. Mencuci kendaraan. Mencuci kendaraan itu ini ya, penting banget ya. Contohnya saya tuh sering kali mencuci kendaraan, memprioritaskan mencuci kendaraan itu melebihi aktivitas-aktivitas yang lain. Contohnya, saya kotor nih, istri kelaparan, cuci mobil, ya kan? Rumah kebakaran, mobil kotor, cuci mobil. Nih, data BLT berantakan, mobil kotor, cuci mobil. Terus lahan SLB nggak dikasih, mobil kotor, cuci mobil. So, waktu itu kan yang kotor sebelah bawah ya, kita cuci mobilnya sambil sujud. Terus balik lagi ke yang ini kemarin. Tapi ya itulah, apalah gunanya mobil? Karena yang kekal adalah kehidupan akhir. Dan ya inilah pejabat-pejabat suka korupsi. Ya, padahal di buku panduan itu nggak boleh. Kalau belum jelas, saya bacakan. Di buku panduan. Asik, isi buku panduan. Salah buku panduan. Salah, jadi nggak tahu. Aduh. Kok bisa? Buku panduan itu. Aduh. Karena soal korupsi, saya ini fans Liverpool, nggak nyambung. Peringkat 10. Gak usah kaget ya kalau nggak nyambung. Kita ini warga Indonesia sangat terbiasa dengan ketidaknyambung. Wah, asik. Contohnya adalah sarjana pertanian jadi kominfo. Wow. Mantan polisi Wow. jadi ketua PSSI. Ada lagi nih, Apa tuh? anak presiden mau jadi presiden. Nyambung nggak? Nyambung. Masih nyambung. Karena untuk jadi presiden itu kan ya ada pepatah namanya mengatakan mastering from the master. Betul. Menguasailah dari yang ahli. Kan nggak mungkin dong buat jadi presiden cuma dompleng nama orang tua doang. Nggak mungkin. Pasti ada skill-skill khusus yang dimiliki oleh pemimpin. Contohnya apa ya? Skill presiden apa sih? Ya saya nggak tahu kan, saya bukan presiden. Nggak berani ngomong. Kerja. Tapi yang aneh itu ini ya. Kenapa mantan polisi bisa jadi ketua PSSI? tapi pemain sepak bola nggak boleh jadi Kapolri. Padahal kan sama ya. Main sepak bola tuh ngapain sih? Nendang bola. Kalau polisi kan ya mengayomi masyarakat. Mengayomi masyarakat, melayani masyarakat. Kan sama, sepak bola kan juga memberikan hiburan kepada Polisi menghibur. ya itu. Aduh ya Allah. Gimana ya? Tapi untuk jadi pemimpin itu emang butuh mental yang kuat, visi yang kuat. Terima kasih, saya Rizal.
Riza si bangsa. Sekuat banteng ya. Tolong sekuat banteng. Tapi fun fact ya, kan harusnya di PSSI ketua PSSI itu harus minimal 5 tahun kan, 5 tahun di pengurusan sepak bola Indonesia. Tapi mantan mantan polisi bisa jadi dia 5 tahun Bukan Kapolri, mantan polisi. mantan polisi. Kayaknya saya 5 tahun tuh sepak bola mana? Kan ngamanin pertandingan. Kan Bisa. bisa Cuma dong. masih sering kebobolan kan? Gimana nyelamatinnya ini? Gimana nyelamatinnya? Tapi Riza tadi lebih memilih bersihin mobil daripada istri kelaparan. Karena ada yang kayak gitu. Kalau istri kelaparan, rumah kebakaran, sama nyuci mobil, sama cari istri lagi, pilih mana bang? Di mana rumah kebakaran, nyuci mobil, cari istri lagi. Pilih Istrimu mateng loh ini. pilih masuk kabinet. Tadi buku panduan apa ya? Itu perjanjian apa? Yang lama apa perjanjian baru? Apa penyanyi baru? Salah ini, salah googling. Salah googling. Ya benar kalau kita buku panduannya Mas Riza tadi lahir duluan. Tapi kan yang paling sempurna kan yang satunya gitu. Menurut kepercayaan. Tapi kan semua penganut pengaplikasian buku panduan kan sama, mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan. Yang nggak baik kan kalau ada orang beribadah dibubarin. Waduh. Sama satu lagi. Gimana nyelamatin? Bangun rumah ibadah nggak boleh, tapi karaoke boleh. Itu jatuh ada satu daerah. Ada Konoha, itu Nagakure itu. Rakyat, aduh iman saya terganggu, kita ada orang yang beribadah. Ya, Ketika karaoke, aduh, kok enak sekali. Ya kan padahal ya beribadah itu kan ada. Iya. bener sih. Kan suaranya jauh lebih bagus dari yang daripada yang karaoke ya. Kan nggak ada lagu yang mangku itu kan. Nggak sering lagi. Nggak sering loh, cuma seminggu sekali kan. Cuma imannya terganggu. Dan yang dengerin sehari aja. Waduh, ada yang 5 kali sehari ngedengerin. Tapi tetap tidak beribadah. Ketika ada pembangunan rumah ibadah agama sebelah Protes. Wah, saya terganggu. Anda tidak muhasabah diri Anda. Gimana? Ada orang yang ada kalangan tertentu yang ibadahnya 5 tahun sekali. Waduh. Ini saya umroh kan. Umroh bisa sih. Haji bisa. Masjid. Bisa ke masjid. Masjid, terus tahu-tahu yang nggak pernah pakai peci kan pakai peci. Oh, Pakai biasanya. peci masuk masjid pada Kristen. Enggak dong. Adanya biasanya nggak pakai jilbab, begitu di depan kamera pakai jilbab. Ada biasanya bagi-bagi ruko, sarung. Sambil cemberut tidak nih? Enggak ya. Insya Allah berkah. Itu fans MU Bang, baju merah. Sama kan. Iya, kita sama nih. MU kan Kita saya 5 tahun nggak apa-ngapain. Tapi kemarin buka puasa. kemarin dapat ya Ciki. Cikit. Bagus MU. Semenjak tinggal Ronaldo jadi bagus ya. Itu salah satu pengaplikasian jangan balikan sama mantan. Tidak masuk. Dukung Ten Hag 3 periode. Iya sih. Iya. Ten Hag 3 periode. Di Ponorogo. Enggak dong. Ngomong dulu dong. Saya Riza, saya siap di penjara. Saya siap makan nasi goreng yang tidak enak. Riza, thank you. Riza. Oke. Berat ya. Bawa buku panduan, Buku panduan, rumah ibadah. Saya mikir kayaknya saya termasuk kesalahan ngambil konten hari ini. Pekerjaan saya dipertaruhkan, agama saya. Anda tidak Anda tahu kan kalau dalam setiap agama tidak hanya Islam ya. Setiap agama itu pasti ada yang konservatif. Oh iya. Selalu ada yang konservatif. Cuma lebih banyak yang mayoritas.
Iya, Kayak iya. yang bersorban. Oh, iya. Si Aladin kan bersorban. Iya, kalau di Musuhnya Ja'far. benar, Oh, kan iya. di Afghanistan kan juga gitu kan. Ya di Irak juga. Iya, iya. India kalau yang marganya Punjab atau Singh itu juga. Oh iya, bisa. Di Indonesia kan nggak ada. Nggak ada. Di Indonesia mah damai. Damai. Mantap. Undercover aja. Gimana ya dapetinnya? Ya Allah. Iya, ada konservatif di Ada. apartemen. Nah, setelah biasanya kalau konservatif itu kan selalu kalau tidak A, apa yang dikatakan oleh Tuhan A, ya sudah A. Nah, padahal kan zaman berubah. Padahal zaman berubah, padahal tafsiran tentang A itu tadi juga banyak berubah. banget kan. Banyak banget. Kenapa? Makanya saya tadi mikir, kenapa saya ngambil konten ini ya? Ya nggak apa-apa dong. Ya teman-teman saya konservatif semua masalahnya gitu loh. Saya tinggal nunggu SP1 dari pimpinan saya nih sebenarnya. Oh, kampus Anda konservatif. Orang-orangnya. Oh, orang-orangnya. saya. Yang orang-orang tempat ngopi saya. Oh ya, yang biasa berjenggot nggak? Kadang. Ini hitam nggak? Beberapa kali hitam diabetes soalnya. Ya, Hitam dong. hitam. Manisnya manis. Ya, bukan karena itu kan? Enggak. Rumahnya bagus-bagus, sujudnya di kampus. Siap. Karena gajinya banyak. Oke, langsung komika ketika kita dari Surabaya yang tadi. Ya apa iki? Maju dong. Ya, Closing. Dia padahal tadi sudah mempersiapkan jokes-jokes tentang Doli. SK. Monokromo tentang prostitusi. Karena ini for your information, Mas ini dosa tertua kan urusan bawah perut. Ya, Iya. pekerjaan tertua. Pekerjaan tertua juga prostitusi Benar. Makanya saya adalah pro legalisasi prostitusi. dan pro legalisasi Ganja. Orang biasa nggak usah ikutan nyimek, nggak usah ganja. Ya orang yang membutuhkan aja. Oh, Bukan kok orang tahu-tahu, aduh sempat nih ganja. Enggak. Saya tidak pro seperti itu. Cuma saya pro legalisasi ganja untuk pengobatan. Karena banyak yang butuh banget pengobatan alternatif seperti ini. Apalagi kemarin istri Fidelis kan meninggal gara-gara ganja kan? betul. Ya kan, Fidelisnya di penjara, istrinya tidak terobati. Dan akhirnya meninggal dunia. Jadi Itu dosa kalian, hei BNN. waduh. Dan lagi kalau memang ganja bisa dilegalkan kan setidaknya ekonomi sama pariwisata bisa naik Benar. Fun fact aja, penghasil ganja terbanyak dan dan terbaik di Indonesia, di satu daerah yang iya. tapi justru ganjanya enak di situ. Maksudnya buat pengobatan. Pernah ngerasain ya? Ya, maksudnya buat pengobatan. Mahal, Bos. Ya karena tidak dilegalisasi. Coba kalau dilegalisasi ya kan, nih harus butuh pengobatan ganja. Akan menyelamatkan jutaan. Apalagi legalisasi prostitusi. Ya, fun fact, saya termasuk saksi sejarah penutupan Doli di 2013 Benar. ya. 2013. 2013. Jadi ini yang tidak disampaikan media. Mungkin setelah Doli ditutup malah melebar kemana-mana. Wah, Sampai Ponorogo. Dan merambah ke aplikasi micet. Jadi mungkin kalau gara-gara Doli tidak ditutup tidak akan ada. Tidak akan ada bocil-bocil yang coba untuk ngiri. Nah, tidak akan ada surat dispensasi nikah yang Bener banget. Gini kan bahasanya santai simpel aja kan, bawah perut adalah sesuatu seperti buang hajat aja gitu. iya. Kalau ada tempatnya enak. Ya kalau gak ada tempatnya ya sembarangan. Betul. Kayak saya pro legalisasi. Sosokan diikutin juga dirobohin. Nggak tahu aja. Sayang, saya nggak sebut sayang namanya kan. Sayang banyak kopi pangku. Bahkan di universitas kalian nih ada yang namanya ayam. Ayam pasti ada dong. Ada dong. Ada ayam. Ada ayam. Justru akhirnya ketika melebar tidak dilegalisasi, pekerja-pekerja tidak dicek kesehatannya, ya Malah kan? berbahaya. Malah berbahaya dan Berbahaya. akhirnya tidak terfilter juga. Betul. Dulu ketika dilokalisasi, orang di 17 plus ke atas, gitu. Bahkan 21 plus. Betul. Dan yang punya duit. Dan yang punya duit. Sekarang enggak. Bocil-bocil aja udah
Mbak pinten. Iya. Tolong ngatus saya. Aduh larang satu sakit orang nasi goreng yo. Waduh. Banyak loh kayak gitu. Semakin Banyak. pedes karetnya 2. Atau oh yos gak apa-apa, karetnya loro yo. Ini gimana coba? Ya, akhirnya rusak gitu. Tolong dong pemerintah berpikir bukan cuma karena agama. Tolong berpikir juga dengan realita gitu. Dah, itu aja ya. Oke, mungkin Sesi kali ini karena episode pertama jelas banyak kurangnya, benar banget. banyak komika yang belum datang juga. Mm. Jadi tetap stay tune di Chapter Studio Chapter Studio dan tetap ngikuti konten-kontennya Bener. teman-teman stand up Indo Ponorogo benar juga. banget ya kan. Karena tolong dijaga juga episode pertama, semoga tidak ada surat yang masuk. karena tertawalah sebelum tertawa itu Dilarang. dilarang, kata Warkop DKI kan. Benar. Oke. Kebetulan sekarang udah dilarang. Sebagian Benar. yang tidak Tolong, ini pekerjaan teman saya sangat amat mulia, yaitu adalah pembimbing mahasiswa. Saya swasta, jadi saya santai. Cuma kalau ini sampai tahu-tahu dapat SP, tolong kita tahu penyebabnya apa. Chapter Studio. Penyebabnya ini. Chapter Studio. Ini aja saya Sydney teman-teman. Saya Fahmi. Sampai dulu nih. Sampai dulu. Bye bye.